Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pangdam 9 Udayana kembali menyampaikan komitmen TNI untuk bersikap netral dalam pilkada serentak di Bali. Jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangli terbagi dalam 3 zona. Penggemar kuliner, kita intip yuk, gurihnya bisnis rengginang di Karangasem. Pangdam 9 Udayana kembali menyampaikan komitmen TNI untuk bersikap netral dalam pilkada serentak di Bali. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni saat membuka Prodi Pendidikan Pertama Bintara TNI Angkatan Darat tahun ajaran 2024 di Tabanan, Bali mengatakan TNI dan Polri siap mengawal pilkada serentak. Ia juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat turut serta mengamankan pilkada agar berjalan aman dan kondusif. Dilibatkan dalam tugas pengamanan bersama dengan kawan-kawan polisi, termasuk juga kawan-kawan media. Saya menghimbau, mengajak media, ayo kita beritakan berita-berita yang positif, berita-berita yang konstruktif, jangan memprovokasi. Kalau ada yang nggak jelas, tolong klarifikasi, benar nggak? Jangan sampai itu menjadi berita-berita yang menghangatkan suasana. Kita berdoa dengan partisipasi seluruh masyarakat termasuk kawan-kawan media, hajatan pesta demokrasi ini memang bisa kita maknai sebagai suatu pesta yang menyenangkan, happy, bukan yang menakutkan dan kegaduhan. Dan itu bisa kita wujudkan, dan sekali lagi kita kerjasama untuk mewujudkan Bali yang sangat kondusif itu. Dalam kesempatan tersebut, Zamroni meminta media agar memberitakan hal positif tentang pilkada dan mengecek kembali kebenaran berita atau informasi sebelum ditayangkan, karena bisa berdampak negatif. Di Kabupaten Tabanan, ada 2 calon yang bertarung memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. Saat ini di Kabupaten Tabanan, ada 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkontestasi memperebutkan kursi Kepala Daerah. Kedua pasangan tersebut pasangan calon Bupati Komang Gede Sanjaya dan wakilnya Made Dirga, dan pasangan calon Bupati Inyoman Mulyadi dan wakilnya Nyoman Ardika. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Jiwa dan beragam demi kehormatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Muhammad Afifuddin mengunjungi gudang logistik KPU Bangli di LCU Mebuka Bangli pada hari Minggu lalu. Muhammad Afifuddin datang bersama Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Agung Lidartawan untuk mengecek kondisi gudang dan kesiapan menerima logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Bangli. Sejauh ini KPU Kabupaten Bangli sudah menerima beberapa logistik antara lain tinta dan bilik suara. Sebagian lagi seperti sampul akan dikirim dari Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin bersyukur karena Bali dan Bangli tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi, sehingga tahapan pilkada berjalan lancar tanpa ada kendala. Ia berpesan agar KPU melaksanakan seluruh tahapan pilkada sesuai petunjuk teknis, khususnya terkait logistik. Insya Allah kalau di Bangli khususnya dan di Bali karena tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, tidak ada resiko lah kaitannya dengan itu, dan saya sudah melihat kalau ada masalah itu tinggal di percepatan mana yang sudah bisa dihapuskan dan mana yang harus segera kita geser untuk masuknya logistik. Gudang penyimpanan dan distribusi logistik sangat penting agar pilkada bisa terselenggara dengan baik.
Untuk itu KPU Pusat dan pihak terkait akan terus mengawasi secara ketat dan memastikan distribusi logistik efisien dan tepat waktu agar pilkada berjalan lancar tanpa hambatan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli menerbitkan surat keputusan penetapan jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada Bangli 2024. Dalam surat keputusan tersebut, jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangli terbagi dalam 3 zona, yakni zona A meliputi Kecamatan Bangli dan Kintamani, zona B Kecamatan Tembuku, dan zona C Kecamatan Susut. Berdasarkan jadwal, ketiga pasangan calon yang berkontestasi akan berkampanye berbarengan di 3 zona yang berbeda. Kita zonakan itu hanya untuk kegiatan kampanye rapat umum. Jadi untuk kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dialog, itu kita tetapkan itu bisa dilakukan setiap hari kecuali di hari keagamaan, hari Raya Galungan dan Kuningan saja yang kita libur. Hingga saat ini, jadi terkait dengan kegiatan kampanye sampai saat ini sampai hari ini belum ada tembusan terkait STTP terkait bagi pasangan calon yang akan melaksanakan kegiatan kampanye. Sejauh ini KPU Kabupaten Bangli mengaku belum menerima tembusan surat tanda terima pemberitahuan dari masing-masing pasangan calon. Sesuai aturan, setiap pasangan calon harus mendapat surat tanda terima pemberitahuan dari Kepolisian Bangli sebelum berkampanye di zona yang ditentukan. Sesuai jadwal, seharusnya tanggal 26 pasangan calon sudah mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan agar segera bisa berkampanye. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.